Apa yang kita ketahui tentang COVID-19? Kita tahu bahwa virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 menyebar lewat droplet atau cipratan bersin dan batuk. Virus juga bisa masuk ke tubuh saat kita tak sengaja menyentuh mata, hidung, atau mulut. Itulah sebabnya para pakar medis sering menyarankan kita untuk rajin mencuci tangan dengan benar dan jaga jarak setidaknya 2 meter dari orang lain untuk mengurangi risiko tertular COVID-19. Tapi bagaimana jika seseorang tetap tertular virus SARS-CoV-2? Saya akan tunjukkan kepada Anda apa yang terjadi terhadap tubuh kita ketika terjangkit COVID-19. Virus SARS-CoV-2 menyerang sistem pernapasan. Infeksi di dalam tubuh kita bermula di tenggorokan. Tapi virus corona tidak dapat bergerak sendiri. Dia memerlukan sel di dalam tubuh kita untuk memperbanyak diri. Virus bertahan di membran mukosa atau selaput lendir yang ada di hidung dan mulut. Virus memanfaatkan protein yang ada di permukaan sel untuk menembus sel tubuh kita. Invasi SARS-CoV-2 di tubuh manusia pun dimulai. Dia mampu memerintahkan sel untuk memproduksi lebih banyak virus lagi. Jumlahnya bisa mencapai 10.000 hingga 100.000. Setelah siap bertempur, virus akan meninggalkan sel dan menghancurkannya, lalu mulai menginfeksi sel-sel lain di dalam tubuh. Saat itu, tubuh kita mulai tahu ada virus yang berkembang, dan antibodi pun terbentuk untuk melawan invasi virus. Ketika tubuh mulai berperang dengan virus, gejala radang tenggorokan dan batuk kering pun muncul. Virus lalu bergerak ke rongga saluran napas menuju paru-paru. Sistem kekebalan tubuh makin bekerja keras melawan virus. Itulah yang memicu tubuh kita menjadi demam. Suhu tubuh meningkat dan selera makan biasanya menurun. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan 80% orang yang terinfeksi COVID-19 hanya menunjukkan gejala ringan hingga sedang, seperti batuk dan demam. Tapi 20% orang lainnya mengalami sakit yang lebih parah, seperti sesak napas, kerusakan paru-paru, gagal organ, hingga menyebabkan kematian. Banyak juga pasien COVID-19 yang sembuh tanpa pengobatan spesifik, hanya dengan paracetamol untuk meredakan demam, istirahat total, dan banyak minum. COVID-19 bisa jadi sangat berbahaya jika sampai ke paru-paru, lalu memicu radang dan mengakibatkan pneumonia. Dalam kondisi normal, alveoli bertugas menyuplai oksigen dan menghilangkan karbon dioksida dari aliran darah. Tapi, saat kantung udara terinfeksi, aliran oksigen jadi terhambat dan membuat paru-paru terisi cairan, nanah, atau sel mati. Akibatnya, suplai oksigen terganggu. Jika semakin parah, pasien akan mengalami gagal napas. Lalu pasokan oksigen di dalam aliran darah akan terganggu. Tanpa oksigen yang cukup di dalam darah, fungsi jantung dapat berhenti. Itulah sebabnya pasien yang sulit bernapas memerlukan ventilator untuk memasok oksigen tambahan. Masalahnya bukan pada infeksi yang terjadi, tapi bagaimana tubuh kita merespon infeksi akibat COVID-19. Pneumonia yang disebabkan COVID-19 bisa memicu sistem imun tubuh yang berlebihan, terutama pada kelompok pasien yang rentan seperti orang dengan penyakit jantung, paru-paru, serta lansia. Seorang pakar yang berbicara dengan BBC mengibaratkan respon tubuh yang muncul akibat terinfeksi COVID-19 seperti serangan salah sasaran dalam peperangan, saat serangan bom justru menghantam warga sipil, bahkan rumah sakit. Respon sistem imun yang berlebihan justru dapat merusak organ yang dipakai virus untuk berlindung. Kombinasi sistem imun yang tidak tepat berpadu dengan suplai oksigen yang terhambat memicu kegagalan berbagai fungsi organ hingga bisa berujung pada kematian.